Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran saya. Nah, video pembelajaran saya kali ini melanjutkan dari video sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan langsung untuk praktikum membuat file baru ya dengan menggunakan Microsoft Office Word 2016. Sebenarnya sama saja prinsipnya dengan Microsoft Office Word versi yang lain ya, versi 2013, 2010, 2007 maupun 2019. Cuman mungkin tampilannya yang agak berbeda ya, apalagi yang dari 2007 ke 2010 sampai dengan 2019 ya, yang kekinian ya, seperti itu kira-kira. Tampilannya yang sedikit agak berbeda, tapi prinsipnya, cara kerjanya sama. Nah, untuk membuat file baru, pertama kita buka dulu aplikasi Microsoft Office Word-nya. Nah, di sini di tampilan layar saya ini sudah ada shortcut ya untuk Microsoft Office Word. Kalau memang belum ada, ya misalnya mendapatkan atau menggunakan komputer yang di warnet misalnya, itu mungkin tidak tertampil di desktop ya, di layar monitor, itu bisa dicari menggunakan tombol start ya. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Windows 10 ya. Apabila mendapatkan komputer yang misalnya menggunakan Microsoft Windows 8, Windows 7, Windows versi sebelumnya, itu kurang lebih sama ya, tetap menggunakan tombol start. Jadi kita klik tombol startnya, kemudian langsung saja kita ketikkan Word, WORD. Nah, dia akan tampil, akan muncul. Apabila telah terinstall, maka dia akan tampil di sini, dia akan muncul. Nah, kalau belum terinstall, ya artinya dia tidak akan tampil di sini, tidak akan muncul. Ya, dan yang menjadi standar dari Microsoft Windows itu adalah ini, WordPad. Ini sudah ada ketika Windows diinstal. Ya, nah Word ini harus diinstal secara terpisah. Ya, secara terpisah. Kalau memang belum ada, dia tidak akan muncul seperti ini. Tapi kalau ada, dia pasti akan muncul, akan tampil. Nah, kalau yang sudah ada di tampilan desktop seperti ini, langsung saja kita klik dua kali atau double klik di icon Microsoft Word-nya. Klik dua kali atau double klik. Nah, kita tunggu sampai Microsoft Word-nya terbuka. Ya, di sini kita singkat saja MS Word-nya, Microsoft Office Word. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa tampilan ya. Misalnya di sini ada tampilan untuk menu home, menu new, open, kemudian di sini ada account, ada feedback, ada option. Ya. Nah, untuk membuat file baru, di sini kita pilih yang blank dokumen. Ya, blank dokumen atau kita pilih new. Ya, di sini nanti akan tampil lagi beberapa tampilan untuk di sini ada template ya. Di sini ada template, tapi kalau kita perlu dokumen yang kosong itu kita pilih yang blank dokumen. Kalau ke menu home ini nanti akan tampil di sini ada recent, ini yang sudah pernah dibuka di aplikasi MS Word yang ada di komputer saya ya. Jadi kalau kita untuk membuat file baru, kita pilih new, klik new, kemudian klik yang blank dokumen. Kalau yang ini adalah template ya. Jadi kita bisa pakai juga template yang sudah ada di MS Word-nya. Nah, kita pilih blank dokumen, diklik. Nah, kemudian secara default atau secara standar dia akan tampil seperti ini. Ya, dia akan tampil seperti ini. Ya. Di sini ada menu-menunya, ya, ada menu home, ya, atau ribbon tabnya home, kemudian ada tab insert, ada tab design, ada tab layout, ada tab reference, tab mailings, review, view, help, dan nah ini Foxit Reader ini adalah tambahan ya. Kalau kita menginstal reader atau pembaca PDF, nanti biasanya dia akan menambahkan satu lagi menu di sini di bagian ujung. Tapi kalau
tidak diinstalkan, standarnya hanya ini sampai di menu help. Ya. Nah, baik, saya lanjut. Di dalam menu-menunya ini terdapat berbagai macam fungsi ya dan kegunaannya masing-masing. Misalnya pada menu home ini ada untuk mengatur jenis dari font atau jenis dari huruf. Kemudian ada mengatur besar huruf. Ini font size ya. Ini font size. Kemudian ada bold atau menebalkan, ada italic atau memiringkan, ada underline atau memberikan garis bawah pada sebuah kata ya. Nah, kemudian misalnya di menu insert ada fasilitas lain juga yang disediakan oleh Word. Ada menu membuat tabel, ada memasukkan gambar dan lain-lain. Kemudian di menu desain juga begitu. Ya, di menu layout juga seperti itu. Ya, di menu layout ini kita bisa pilih margin, kemudian kita bisa pilih orientasi dari kertasnya, apakah yang modelnya portrait atau berdiri atau yang landscape atau tidur. Ya, kemudian di sini ada pilihan untuk size dari kertasnya. Ya, ada 4 letter dan lain-lain. Untuk defaultnya, MS Word akan memilih yang letter. Jadi di sini kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita akan menggunakan kertas A4. Kita tinggal klik dan pilih kertas A4. Nanti kertasnya akan menyesuaikan dengan apa yang kita atur di sini. Ini di sini ada kolom. Ini kalau misalnya kita bikin 2 kolom, ini jadi 2 kolom. Ini defaultnya adalah 1 kolom. Ya. Kemudian ada menu reference. Ya. Kemudian ada menu mailing, ada menu review, dan ada menu view, kemudian help. Ya, baik. Selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana kita menyimpan file. Ya, kalau kita menyimpan file, kita pilih menu file, ya, kemudian pilih save. Nah, kemudian setelah itu kita pilih browse. Nah, kalau kita browse, kita akan dibawa menuju ke Explorer dari komputer kita, di mana MS Word-nya akan menyerahkan ke kita sepenuhnya di mana tempat kita untuk menyimpan file Word-nya, MS Word-nya. Nah, di sini ada recent folder atau folder yang pernah digunakan untuk menyimpan file yang digunakan di MS Word yang ini. Ya, kalau tidak ada di sini, ini bukan menjadi patokan. Ya, klik browse saja. Ya, kemudian kita cari tempat di mana kita akan menyimpan file ini. Misalnya saya pilih di dokumen saja. Ya. Nah, setelah itu di sini adalah nama filenya ya. Kita bisa atur nama filenya sesuai dengan kebutuhan kita. Kita berikan judul filenya supaya kita tidak tertukar dengan file yang lain misalnya ya, supaya kita jelas ini filenya isinya apa. Misalnya filenya kita buatkan nama daftar hadir ya, jadi artinya isinya adalah daftar hadir daftar hadir yang kita buat ya. Nah, kemudian ada nih save as tipenya, ini adalah tipe dari penyimpanannya. File ini akan disimpan sebagai apa? Apakah sebagai Word dokumen? Jadi MS Word itu juga menyediakan fasilitas untuk menyimpan file dengan format yang lain. Ya, misalnya ini standarnya atau defaultnya adalah Word dokumen pastinya. Nah, di sini ada Word 2007, Word 97 2003, kemudian ada PDF. Ya, jadi dari sini kita bisa simpan PDF. Secara otomatis nanti MS Word-nya akan membuat file yang kita sudah olah tadi itu menjadi berformat PDF. Ya. Nah, format PDF ini kalau tidak salah ada di 2013, 2016 sampai kemari. Ya. Kalau di 2007 pasti belum ada untuk penyimpanan berformat PDF. Ya. Nah, di sini saya simpannya dokumen, kemudian nama filenya adalah daftar hadir, kemudian saya tekan tombol save. Ya, baik. Nah,
Apa bedanya kita menyimpan dengan menggunakan menu save atau save as, ya? Nah, kalau kita simpan dengan menu save, jadi ini misalnya kita edit, kita tambahkan huruf ini saya besarkan dulu. Ini zoom in, ini zoom out, ya, untuk membesarkan tampilan dan juga mengecilkan tampilan. Misalnya kita ketikkan ini A B C D E. Nah, kalau kita pakai menu save, misalnya kita akan simpan ke klik menu file, kemudian klik save, maka ini kan sudah tersimpan, ini nama filenya sudah tersimpan di sini, daftar hadir. Dia sudah berubah, jadi tadi yang tadinya masih dokumen 1 itu sudah berubah jadi daftar hadir karena kita sudah simpan file ini dengan nama daftar hadir. Kalau kita pilih save, nanti dia akan menimpa file daftar hadir yang ini, ya, kita akan menimpa file daftar hadir yang sudah kita simpan sebelumnya. Nah, kalau kita memilih menu save as, nanti dia akan membuat, nah ini dia minta untuk menyimpan lagi di mana tempat kita untuk menyimpan filenya, ya. Nah, kita klik browse lagi. Nanti kalau menu save as, kalau yang tadi save itu dia akan menimpa, kalau kita pilih yang save as, nanti dia akan membuatkan file baru, menyimpan sebagai. Jadi dia akan menyimpan dengan file baru. Makanya dia pilih, dia tampilkan menu ini untuk menu untuk tampilan di mana kita ingin menyimpan file baru tersebut. Ya, jadi kalau misalnya ini kita edit A B C D E F, kemudian kita pilih menu save as, ya, kemudian kita pilih browse, ya, nanti di sini akan dia minta lagi untuk menyimpan nama dengan nama yang baru. Misalnya di sini kita akan simpan dengan nama daftar hadir 2. Nah, ketika kita klik save, maka ini di sini sudah tersimpan ini, ya, daftar hadir. Nah, ketika ini kita save dengan nama daftar hadir 2, ya, maka di sini sudah berubah namanya daftar hadir 2. Berarti yang terbuka sekarang adalah file MS Word dengan nama daftar hadir 2. Kita lihat di dokumen. Nah, ini sudah ada file daftar hadir 2. Ya, jadi ingat, kalau menu save, file save, maka dia hanya akan menimpa file yang sudah ada ini. Tapi kalau kita pilih save as, maka dia akan meminta untuk menyimpan dengan file yang baru. Ya, nah misalnya ini kita simpan, kita misalnya edit, tambahkan huruf G misalnya. Kita pilih file, kemudian save as, kemudian pilih browse. Ini kita akan menyimpan dengan nama file baru. Kemudian misalnya kita tidak merubah namanya, tetap kita pilih, tetap kita pakai daftar hadir 2, di mana daftar hadir 2 sebenarnya kan sudah ada. Nah, kalau kita save, ya, dia akan menyimpan, akan otomatis menyimpan, menimpa, ya. Maaf, menimpa, bukan apa tadi. Jadi dia akan otomatis menyimpan dengan cara menimpa file MS Word dengan nama daftar hadir 2. Misalnya kita tambahkan lagi A B C D E F G, ya, kemudian kita pilih save as, kemudian kita browse. Nah, misalnya kita pilih, kita simpan ke file yang daftar hadir. Kalau kita save, nah dia akan minta ini, do you want to replace atau save change with a different name, dengan nama yang berbeda, atau merge, ini apa namanya, dia satukan dengan existing file yang sudah ada. Dia menggabung kemudian merubah ke dalam file yang sudah ada. Ya. Ini kalau replace artinya dia akan menimpa isi dari daftar hadir ini dengan isi yang sudah kita edit tadi sini. Ya.
Misalnya kita replace. Nah, ini yang dia buka adalah file daftar hadir tadi lagi. Coba ya, kita close. Kemudian kita buka lagi yang daftar hadir. Nah, ini sudah berubah. Padahal tadi kan yang daftar hadir ini cuma sampai di huruf E. Tapi karena kita sudah edit dan kita simpan save as, yang kita simpan baru lagi, tapi kita pilih ke file yang sudah ada, maka file yang sudah ada itu akan ditimpa dengan data dokumen yang sudah kita edit sebelumnya. Nah, bagaimana cara membuka lagi file yang sudah kita simpan? Misalnya yang ini. Caranya kalau MS Word-nya sudah terinstall, maka ini coba kita lihat, perhatikan di sini ikonnya berubah. Ya, coba saya besarkan. Nah, di sini ikonnya berubah. Ini adalah ikon dari Microsoft Office Word. Ini ada tanda W di sini. Artinya ini adalah Microsoft Office Word. Kalau dia sudah sudah terinstall, maka ikonnya akan berubah seperti ini. MS Word-nya sudah terinstall, maka ikonnya akan berubah seperti ini. Caranya adalah kita klik double atau klik 2 kali pada filenya. Dan kita tunggu sampai dia terbuka. Nah, bagaimana kalau misalnya kita belum tahu, wah ini simpannya di mana? Jadi misalnya kita membuka Microsoft Office Word, kemudian kita akan membuka file. Kita belum tahu di mana tempat kita menyimpan, atau mungkin di laptopnya teman atau komputernya teman, kita tidak tahu di mana tempat dia menyimpan file. Ya, nah caranya bisa dengan menggunakan cara yang ini. Kita buka Microsoft Office Word-nya, MS Word-nya, kemudian pilih menu Open sini. Ya, nah nanti dia akan meminta untuk mencari di mana lokasi tempat kita menyimpan filenya. Nah, di sini ada recent juga ya. Ini recent juga, di mana file-file ini adalah file-file yang ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 5 file terakhir yang dibuka atau diakses dengan menggunakan MS Word ini. Nah, kalau kita tidak tahu di mana tempat kita menyimpan file, kita boleh pilih browse. Kemudian, atau misalnya tidak tampil di sini, nah kita boleh pilih yang browse, kemudian kita lihat di mana tempat kita menyimpan filenya. Nah, misalnya saya akan buka ini, daftar hadir dulu. Kemudian klik di filenya, kemudian klik open. Nah, ini sudah terbuka. Ya. Baik, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi praktikum MS Word-nya di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.